Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam setiap perjalanan hidup kami. Ada waktu-waktu di mana Tuhan izinkan dalam musim-musim yang baik maupun musim-musim yang sulit. Dan mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami tidak hanya sebatas dengan apa yang kami pikirkan. Tapi hidup kami lebih luas daripada itu, di mana Tuhan menyatakannya, hadir di dalam hidup kami. Dan juga membentuk hidup kami sesuai dan seturut kehendak. Nah, pagi hari ini kami rindu melalui minggu yang baru kami boleh meresponi akan firman-Mu dalam setiap situasi apapun dalam hidup kami. Memberikan kami sebuah hati yang luas dan lapang untuk melihat sebuah agenda Tuhan buat hidup kami. Sehingga kami tidak hanya mengejar apa yang kami inginkan, tapi kami bisa melihat lebih daripada itu, melihat apa yang Tuhan juga sedang mau kerjakan lewat hidup kami. Karena musim ini akan berlalu Tuhan. Kami menanti-nantikan bagaimana melalui hidup kami, melalui situasi kami, Tuhan boleh menggenapkan rencana-Mu buat hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berharga dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan sebatas karena apa yang kami bisa lakukan, tapi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan pagi hari ini, bangunkan kami, memberikan satu semangat dan kuasa Roh-Mu ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Senang sekali bisa kembali bertemu pada pagi hari ini. Waktu cepat berlalu. Dan saya hampir nggak bisa mengenali lagi semua muka teman-teman karena yang lalu sudah berlalu, begitu ya saudara. Pagi hari ini kita mau bicara satu tema di dalam bulan misi yang mengingatkan kepada kita ada satu panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, saya selama 2 tahun terakhir ada di Jakarta. Tuhan kasih banyak kesempatan saya untuk melayani berbagai banyak macam bentuk. Ada waktu di mana saya melayani di sebuah PAUD kayak TK begitu ya. Dan di dalam acara wisuda mereka, karena ini adalah sebuah pos misi yang kami sedang bentuk dan bangun. Ada waktu-waktu di mana saya pergi ke Tanjung Pinang melayani sebuah pos yang jauh di sana. Dan ketemu banyak anak-anak muda juga di sana ya. Anak-anak di daerah begitu. Tapi ada banyak waktu-waktu yang saya habiskan juga ternyata di rumah sakit, yaitu salah satunya di rumah duka begitu ya. Salah satu pelayanan yang saya kerjakan adalah pelayanan kedukaan. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sulit di tahun ini ditinggal oleh seorang yang kalian kasihi. Semalam saya masih di rumah duka dan frekuensinya cukup sering ya. Entah kenapa, mungkin karena gereja besar. Jadi kalau dipukul rata kurang lebih setahun itu bisa kebagian melayani 60 keluarga begitu ya. Jadi kalau dipotong ya bagi rata dalam 12 bulan, 1 bulan itu bisa 4-5 jemaat yang berduka. Khusus minggu ini saya kebagian 4 jemaat dan 4 keluarga langsung ya. Tapi setiap kali punya kesempatan untuk melayani kedukaan bukan di ibadahnya teman-teman ya. Tetapi setiap kali keluarga itu ketika ditinggal oleh orang yang dikasihi di rumah duka, kadang-kadang mereka itu bingung entah mau ngapain dan harus ngapain begitu ya. Dan mereka pertama kali menghubungi biasanya ya gereja, apa yang harus dibantu dan dilakukan. Nah yang menarik adalah setiap kali kesempatan saya bisa mengenal mereka, menemui dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka. Saya selalu diingatkan satu hal begini ya, ternyata bahwa hidup kita itu tidak semata-mata hidup ada di dalam dunia ya. Sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya hidup yang kita sedang jalani baik sejak muda yang kita nggak kepikir jauh ke depan, tapi pada akhirnya hidup itu akan selesai. Tanda kutip, apa yang selesai? Misinya selesai gitu ya. Karena kita selesai dengan apa yang Tuhan kasih dalam setiap kesempatan kita di dunia. Tahun ini saya melayani ada satu orang jemaat yang umurnya genap 100 tahun waktu dia meninggal. Tapi beberapa bulan lalu saya juga melayani ada satu bayi yang dipanggil Tuhan kapan? Di hari pertama ketika dia lahir. Begitu ya.
Berbagai situasi itu mengingatkan bagaimana teman-teman bahwa kita punya waktu yang terbatas, kita punya keinginan yang luas, tetapi di dalam segala sesuatu Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita jalani bukan hanya dengan setiap kacamata atau semata-mata dari agenda yang kita sedang jalani. Kita lagi di SMP, kalian di SMA, nanti lagi mau lanjut kuliah, anak saya lagi mulai berpikir soal nanti kuliah gimana. Kami sedang ada dalam masa-masa bergumul untuk mengarahkan dan menuntun dia ke tempat di mana Tuhan mau pimpin dia, begitu ya. Dan bukan semata-mata keinginan kami sebagai orang tua, tapi semata-mata dia juga perlu mengambil keputusan sendiri di dalam hidupnya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini mengingatkan kita kepada sebuah misi yang Tuhan kerjakan dan agendakan di dalam hidup kita. Satu panggilan yang Tuhan sediakan, karena hidup kita hari di sini sebagai gereja Tuhan, teman-teman ini ada bagian daripada gereja. Gereja bukan karena bangunan dan tempat ini, tetapi sewaktu kalian memutuskan hidup dipimpin oleh Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan menyerahkan diri di dalam mungkin baptis ini dan lain sebagainya. Maka ada satu agenda yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Ada satu misi yang kita boleh tekuni. Nah, disinilah yang kita mau bicara bahwa hidup bermisi itu dimulai dari tempat ini, saudara ya. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan. Saya nggak tulis di bagian ini, tetapi mungkin teman-teman bisa membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-6 sampai ke-8. Fokus kita di ayat yang ke-8. Silakan buka, kalian punya handphone atau Google kalau kalian nggak punya aplikasi. Minimal hari ini kalian baca ayat ini ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke-8 berbunyi demikian. Lalu ketika berkumpul, mereka murid-murid bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mungkin kita pernah mendengar bagian ini. Teman-teman, saya sejak 2 tahun di Jakarta ketemu banyak macam gereja. Dari gereja yang begitu megah dan besar, dari gereja yang begitu kecil di dalam gang, gereja yang dimulai dari sebuah ruko, dan ada satu komunitas-komunitas yang menarik ya. Nah, saya percaya teman-teman bahwa gereja ini ada begitu banyak macam jenisnya dan bentuknya, tetapi ada banyak agenda dan visi yang dikerjakan oleh masing-masing gereja itu. Tapi apakah pertanyaannya gereja itu sudah berdampak banyak bagi dunia? Karena hari ini banyak gereja sedang bergairah untuk menemukan dan menjalani akan agendanya, visinya, begitu ya. Tapi ada banyak gereja yang dilumpuhkan juga oleh kenyamanan. Karena semakin nyaman, saya semakin ke Bandung merasa semakin dingin ya. Karena di Jakarta itu makin gerah, di Bandung makin dingin begitu. Dan ada begitu banyak hal yang dilakukan oleh gereja-gereja. Kalau saya boleh bilang gereja itu artinya kita ya, kita orang-orangnya gereja Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, bagaimana dengan misi daripada gereja? Apa yang menjadi tujuan kita bergereja? Nah, saya ingin memulai dengan sebuah film yang baru mungkin beberapa bulan lalu ini muncul begitu ya. Coba saya cek. Film apa ini? Ada yang coba lihat? Film apa ini? Mission Impossible. Teman-teman, saya coba mau tanya, Mission Impossible pertama kali keluar di tahun berapa? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Kalau nggak salah ini sudah seri ke-9. Kalau tidak salah hitung. Tahun pertama rilisnya adalah di tahun 1996. Weh gila, gue belum lahir begitu kan ya. 1996 ketika Tom Cruise itu masih usia mungkin 20-an atau 30-an. Sekarang sudah 60 begitu ya, di atas 50. Waktu kalian nonton The Final Reckoning daripada film ini. Karena film Mission Impossible itu dibuat karena misinya adalah tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi entah bagaimana caranya si Tom Cruise itu, si Ethan Hunt itu selalu menemukan cara bagaimana misi itu akhirnya bisa dilakukan. Hebat gak? Hebat, luar biasa. Dan seakan-akan dunia itu bergantung sama dia.
begitu ya. Tapi yang menarik di dalam film yang terakhir, sekarang banyak film tuh kayak begini ya, nuansanya itu tidak lagi sehebat dulu, sekuat dulu. Film Superman-nya kok payah banget ya kali ini begitu ya. Nggak kayak dulu keren banget begitu ya. Begitu juga dengan si Ethan Hunt di dalam Mission Impossible. Nah yang menarik adalah saya mendapati sebuah percakapan antara dua sahabat, yaitu Luther ya. Kalau ada yang tahu teman-teman, ada seorang tim di dalam bagian daripada tim Mission Impossible, ada berganti-ganti tapi selalu ada dua orang, si Ben dan Luther. Luther ini ahli IT-nya begitu ya, kurang lebih begitu kan. Ada satu percakapan yang menarik, saya nggak tahu teman-teman bisa baca, tapi kisahnya adalah ada satu titik pembuka daripada film ini di mana si Ethan Hunt ini perlu memilih mau menyelamatkan teman sahabatnya sendiri yang selama ini sudah bareng-bareng menjalankan misi ini, atau menyelamatkan dunia. Tetapi yang menarik dari sisi yang saya mau angkat adalah percakapan Luther kepada Ethan Hunt. Mungkin saya pengen kita boleh mendengarkan daripada video ini sejenak. Hello, brother. As you're listening to this, the world is still here, and so are you. For the record, I never had a moment of doubt. I knew you'd find a way. You always do. I hope in time you can see this life was not some quirk of fate. This was your calling, your destiny. A destiny that touches every living thing. We are masters of our fate. Nothing is written. And our cause, however righteous, pales in comparison to the impact of our effect. Any hope for a better future comes from willing that future into being. A future reflecting the measure of good within ourselves. Fire control. And all that is good inside us Stand down. is measured by the good we do for others. We all share the same fate, the same future. The sum of our infinite choices. One such future is built on kindness, trust, and mutual understanding. Should we choose to accept it? Driving without question towards a light we cannot see. Perhatikan ini. Not just for those we hold close. But for those we'll never meet. Oke, boleh klik sebentar ke belakangnya. Orang saya nggak lanjutkan karena mungkin terjemahannya juga terlalu panjang. Tapi saya coba tulis di bagian sini. Teman-teman, ada satu momen di mana Ethan Hunt itu mulai berpikir, kenapa saya harus menyelamatkan dunia? Bukankah saya juga penyebab dunia itu rusak? Dia bilang begitu kan. Tapi Luther ini bilang bahwa, saya nggak menganalisis ini secara biblical ya, tetapi ada beberapa quotes yang saya coba mention di sini, bahwa kita ini adalah orang yang menjalani pilihan kita, karena tidak ada yang namanya takdir. Kita mengambil keputusan-keputusan kita untuk menjalani hidup ini dan bagaimana itu berdampak buat dunia sekitar kita. Dan ada satu masa di mana kita perlu mengambil satu keputusan penting di dalam hidup kita. Dan kita diajak, ditantang untuk memilih apakah kita mencari kenyamanan diri atau untuk satu agenda yang lebih besar. Ada satu kalimat di bagian bawah di situ ya, dikatakan di sini. Yang kata Luther kepada Ethan Hunt itu bilang begini, not just for those we hold close. Kalau kamu mau menyelamatkan dan menerima misi ini, dia bilang begitu ya. Ingat, bukan hanya untuk kamu atau orang-orang yang terdekat sama kamu.
Tapi dia bilang for those we will never meet. Untuk mereka yang mungkin kita nggak kenal. Untuk mereka yang mungkin kita nggak pernah lihat. Untuk mereka yang mungkin kita nggak pernah tahu kenapa kita mau melakukan itu. Saudara, saya percaya misi kita di dalam dunia ini menjadi satu bagian di mana Tuhan menghendaki kita mentaati akan panggilannya. Bukan atas semata-mata untuk sebuah kenyamanan daripada diri kita. Tapi lebih daripada itu untuk beyond ourselves gitu ya. Untuk melebihi dari apa yang kita bisa kerjakan dan pikirkan. Tapi juga untuk mereka yang mungkin kita gak pernah kenal dan temui. Sudah bagaimana misi Tuhan, agenda Tuhan dan gereja Tuhan dimulai daripada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini. Bisa dimulai dari 12 orang. Satu digantikan 12, kemudian jadi 120 dan hari ini ada kurang lebih misalnya ada hampir 4 miliar penduduk di dunia yang beragama Kristen. Dalam arti menjadi pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Sudah teman berpikir gak sih bahwa hidup kita ini punya misi sebagaimana mungkin film ini bilang tadi. Dan kita berpikir, aduh kalau dikaitkan hari ini misi itu kayaknya terlalu jauh buat hidup kita. Saya masih ada di sini Tuhan, saya masih ada di bangku sekolah, saya masih mau jalani hidup saya mau mencari, mengejar segala mimpi dan cita-cita dan kenyamanan hidup saya. Tapi misi itu kayaknya terlalu jauh buat saya. Tapi teman-teman firman ini bilang bahwa misi ini dimulai dari ini. Di mana? Dimulai daripada komunitas kita, dimulai daripada Yerusalem kita. Karena misi yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini bukan pergi sejauh mungkin, tetapi bicara tentang bagaimana menjadi terang di tempat di mana kita berada. Menjadi terang di mana kalian berada, di rumahmu, di RT kamu, di sekolahmu, dan juga di pekerjaan kamu, begitu ya. Mungkin kita berpikir nanti kalau kita udah bisa punya financial freedom, kita mau dukung pelayanan misi. Kalau kita punya waktu yang lebih banyak, saya mau pergi ke tempat-tempat di mana saya bisa ikut misi sama gereja dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman, misi dikerjakan di mana kita boleh meresponi akan panggilan Tuhan. Dan yang Tuhan mau dalam hidup kita, di dalam pesan dalam Kisah Rasul pasal 1 ini adalah bicara satu panggilan untuk bersaksi. Saudara, pesan ini adalah bicara menjadi identitas daripada hidup kita. It is who we are. Ini adalah siapa tentang diri saya. Bukan bicara tentang bagaimana dan apa yang saya bisa lakukan. Saudara, kalau menarik sekali kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 6, 7 dan 8 tadi. Murid-murid masih berpikir tentang dunia mereka. Yaitu wah ini Tuhan Yesus datang nih sebagai Mesias dalam hidup kita. Di dalam sejarah bangsa Israel nanti ketika dia jadi raja, jadi Mesias, kita bisa mendapatkan benefit. Teman-teman, hari ini segala sesuatu di dalam hidup kita, dalam dunia kalian, berpikir tentang benefit apa yang saya bisa dapat, betul gak sih? Teman sama dia, saya satu circle sama dia, saya ada di dalam komunitas ini, benefitnya apa sih buat kita? Begitu kan. Jadi murid-murid berpikir dengan cara benefit apa yang saya bisa dapat kalau saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang bahwa misi kita itu tidak dimulai dengan cara demikian, tetapi justru misi di mana mereka berpikir, Tuhan kapan kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang di mana wah kita akan dapat benefit kalau kamu memerintah. Seperti anggota-anggota DPR yang lagi merayakan segala sesuatu benefit yang mereka bisa dapat hari ini, begitu ya. Tapi justru Tuhan bilang di sini adalah kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan bilang begitu ya. Kenapa? Karena disitulah engkau akan menerima kuasa dan Roh Kudus akan turun. Dan agenda Tuhan dan misi Tuhan itu dimulai dari tempat ini. Teman-teman, menarik sekali itu yang Tuhan Yesus sedang bongkar dari cara berpikir para murid waktu itu. Urutannya adalah bukan kita pakai kekuatan kita, pakai channel kita, pakai networking kita, bukan. Tapi di mana waktu kita menerima, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, disitulah kita bisa jadi saksinya Tuhan. Jadi teman-teman, bahwa kuasa daripada Roh Kudus ini bicara adalah kuasa yang sama yang Tuhan juga ciptakan di dalam segala alam semesta ini.
Kejadian pasal 1, Roh Kudus itu bekerja bersama dengan Allah Tritunggal di dalam karya, termasuk ketika engkau dilahirkan. Ya. Dan lebih daripada itu teman-teman, itu bukan semata-mata bergantung kepada kesaksian dan misi, itu bergantung kepada kemampuan kita. Jadi hari ini kalau kita masih bertanya, saya lihat reel sekalian, aduh gitu ya, ada yang lagi diseret gitu kan, takut ngomongnya gimana, takut malu, takut ditolak, takut bersaksi dan lain sebagainya. Teman-teman ingat bahwa kita ini punya misinya Tuhan, kita punya kuasanya Tuhan, dan kita dipanggil untuk jadi saksinya Tuhan. Cuman kalau kita baca Kisah Rasul 4 ayat 20 ketika Petrus itu dihadapkan di mahkamah agama dan diadili. Kenapa dia bisa memberitakan Injil dengan penuh kuasa, mempertobatkan 3.000, 5.000 orang. Dan Petrus hanya bilang begini, engkau sudah menyalibkan Tuhan Yesus yang kau udah salibkan dan lain sebagainya. Dia cuma ngomong begini dalam Kisah Rasul 4:20. Kami hanya bilang dan menceritakan apa yang kami tahu dan kami alami. Mereka gak bisa tahan untuk tidak bercerita apa yang mereka lihat dan alami pada waktu mereka mengenal dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi hari ini teman-teman, saya mau bertanya sama kita semua, hari ini kita lagi ngapain sih? Lagi sekolah? Iya. Lagi senang-senangnya berteman dan pacaran? Oke. Lagi mencoba nge-upgrade skill kita dan menemukan satu hal-hal yang baru dalam hidup kita? Keren teman-teman. Tapi adakah agenda Tuhan di dalam hidup kita? Dan ada satu panggilan untuk kita menyatakan, Tuhan, saya hanya mau memperlihatkan, menyatakan apa yang Tuhan tahu, yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Apa yang saya lihat dan yang saya alami. Karena masalahnya gini teman, kita nggak bisa membagikan sesuatu yang kita nggak alami. Kita nggak bisa saksikan sesuatu yang kita nggak pernah lihat. Jadi pengalaman apa yang teman-teman punya di dalam hidup teman-teman, itulah yang akan menjadi modal atau potensi di dalam membawa kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena hidup kita itu penuh dengan misinya Tuhan. Sekalipun kita bisa melenceng, kita bisa keluar daripada agendanya Tuhan. Tapi ada satu istilah namanya missional living, hidup yang bermisi. Begitu adalah start every day and everywhere. Ya. Kan waktu Tuhan Yesus bilang di sini bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya Yerusalem itu adalah tempat di mana Injil itu pertama kali tumbuh, bekerja, dan mengubah hidupmu. Coba lihat kiri kanan. Jangan lihat handphone, lihat kiri kanan. Apakah Tuhan mengubah hidupnya enggak? Apakah Tuhan mengubahkan hidup teman kita melalui saya enggak? Atau jangan-jangan kita hari ini sedang masih sibuk gereja-gerejaan, datang ke gereja, pulang ke gereja, main di gereja, tapi sebenarnya sedang gereja-gerejaan, begitu ya. Karena misi dimulai di mana tempat di mana kita bertumbuh dan mengenal Tuhan, dan mari kita bukan menjadi orang yang menunggu untuk kapan saya bisa deploy untuk pergi jauh, tapi dimulai daripada hal yang paling dekat, yaitu dari hati saya yang mau meresponi sebuah panggilan Tuhan. Nah teman-teman, menjadi saksi itu bukan sekedar, aduh saya gak bisa bicara ya. Teman-teman tahu gak, dari sejak zamannya Abraham, dari sejak zamannya Musa, dari zamannya Yosua dan lain sebagainya, gak ada satupun yang pandai bicara ya. Tapi mereka untuk pakai Tuhan untuk bagaimana hidup mereka diubahkan oleh Tuhan di dalam perjalanannya untuk menyaksikan kasih Tuhan. Maka yang dibutuhkan sebenarnya bagaimana memiliki satu hidup yang rendah hati. Tuhan, saya gak sanggup, saya gak bisa, tapi dalam hati saya bilang, saya mau, gitu ya. Dan bagaimana dunia hari ini tuh mencari sebuah kasih dan keadilan, di mana begitu banyak orang tidak diperlakukan adil. Teman-teman, saya nangis banget dalam hati saya waktu dengar kisah seorang balita yang meninggal karena sakit dan diketahui sakitnya karena ada begitu banyak cacing yang ada di tubuhnya. Tahu berita itu? Teman-teman tahu? Bisa dengar, lihat? Itu kan banyak, semua anak kecil juga semua cacingan begitu kan. Tapi kenapa? Karena maaf kata, papahnya itu seorang buruh atau bukan buruh, seorang pemungut sampah begitu kan.
Orang tuanya ada yang punya gangguan jiwa sehingga anaknya hanya main di bawah kolong ataupun di bawah tanah daripada jembatan, sehingga akhirnya membuat dia tidak punya akses yang baik untuk makan, minum, dan hidup layak, sampai cacing itu menggerogoti tubuhnya. Sudah begitu mengerikan dan menyedihkan, bukan? Itu di dalam dunia yang penuh mencari sebuah bentuk keadilan dan juga hak-hak yang layak. Hari ini kita mau diajak belajar untuk percaya bahwa Injil itu dibutuhkan oleh dunia dan bagaimana itu masuk dan ditransformasi melalui hidup kita. Saya nggak tahu karakter dan perjalanan apa yang membuat kita bertumbuh. Teman-teman, beberapa minggu lalu saya ikut sebuah seminar tentang bagaimana kegerakan misi di Asia gitu ya. Dan data ini ditunjukkan kepada saya. Menarik sekali bahwa Indonesia memiliki 69 juta generasi yang seperti seusia kalian, generasi Z. Artinya Indonesia itu top 3 besar di dunia yang memiliki generasi yang paling banyak dan paling besar sepanjang sejarah. Ada Amerika di situ? Ada Eropa di situ? Enggak. Ada India, ada China, ada Indonesia, Nigeria, dan Pakistan. Makanya waktu saya ikut seminar itu memang gak banyak, 400 orang. Tapi setengahnya tahu gak orang mana? Orang India, Pakistan, Sri Lanka. Hitam semua begitu ya. Ada orang Afrika. Orang Eropa, orang Baratnya sedikit sekali. Waktu tahun lalu saya kesempatan ke Korea ikut di dalam konferensi misi sedunia 5.000 orang. Yang datang pun kebanyakan orang Afrika dan semua yang kulit hitam. Sedikit sekali orang kulit putih. Sudah menarik sekali bagaimana Tuhan bekerja di dalam misi di dalam dunia hari ini. Kalau dunia kita pikir misi itu datangnya dari barat ya. Misionaris itu datang dari negara barat, negara Eropa masuk ke negara Asia. Hari ini justru misi itu diluncurkan dari negara-negara seperti Indonesia dan Asia. Satu kali dalam satu bis saya ketemu sama orang India, teman-teman. Dan ternyata dia adalah seorang entrepreneur dan seorang pastor. Terus dia bilang, saya cerita saya dari Jakarta, dari Indonesia. Oh, dia bilang saya punya gereja di Jakarta. Saya kaget deh, orang India gitu kan. Di mana? Di Sunter, katanya Jakarta Utara. Berapa jemaat kamu? 180 dari suku Sing. Itu adalah satu UPG, Unreached People Group yang lagi dirintis dia di Jakarta. Sudah betapa luar biasa Tuhan itu bekerja dengan menarik sekali di dalam dunia hari ini. Dan bagaimana teman-teman ini menjadi satu modal, menjadi satu potensi yang paling penting bahwa kita punya satu panggilan dan punya satu kesempatan untuk mengubah sejarah dunia. Hari ini ada begitu banyak generasi muda yang bergumul dengan hal-hal seperti ini. Mencari siapa diri mereka, tentang bagaimana mereka punya pergumulan di dalam masa-masa yang sulit dengan orientasi seksual mereka, dengan kebingungan dari gender dan lain sebagainya. Dan tanpa sadar sebenarnya adalah sebuah kerinduan untuk hati yang diisi oleh penerima dan kasih yang sejati. Jadi saya sih gak heran kalau teman-teman kalian ada di sekolahmu cerita, dia gay atau dia dan lain sebagainya. Atau dia udah lakukan ini dan lakukan itu. Buat saya, ya ini dunia sekitar kita hari ini. Entah kita nyadari apa enggak. Dan kita punya banyak tantangan dan kesempatan yang sama baiknya. Hari ini kita tahu bahwa kita kurang banyak orang yang membimbing kita dan kalian, begitu ya. Ada begitu banyak distraksi yang mengubah kalian di dalam dunia digital sampai hari ini pun waktu kita datang gereja kita sulit buat fokus dan untuk dengar. Betul nggak sih? Tapi kita juga ditantang dan digoda untuk kita mencari sebuah kenyamanan. Kita pengen nanti punya satu waktu dan ruang, space, me time hidup kita sampai nanti kita bekerja dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu menarik diri untuk kita punya kemandirian dan juga satu satu kenyamanan individu hari ini teman-teman. Tapi teman-teman kita punya, kalian saya percaya punya satu kreativitas, inovasi dan juga kesempatan yang luar biasa untuk menjangkau generasi kalian lebih aktif. So hari ini, pagi ini saya mau meminta teman-teman membaca beberapa poin di atas ini. Yang pertama adalah mari kita datang kepada Tuhan di dalam hati kita untuk berdoa meminta di dalam kuasa Roh Kudus untuk menemukan panggilan di dalam hati saya. Tuhan, saya mau ngapain sih?
Dan yang kedua, mari kita mulai dari lingkup terdekat kita, termasuk daripada sentuhan tanganmu di dalam handphonemu dan media sosialmu. Tuhan, saya bisa lakukan apa dari sini? Dari setiap story, dari setiap scroll, dari setiap reels, dari setiap post yang saya bisa lihat dan lakukan. Untuk mulai berani berbicara dan tidak malu untuk mengakui kita sebagai anak-anak Tuhan dan berbicara dan speak up. Oh teman-teman, mungkin kita bilang, bicara aja nggak ada action buat apa gitu ya. Enggak teman-teman, justru dengan waktu kita berbicara, kita rindu untuk menyatakan, menunjukkan tindakan kasih dan kepedulian sosial kita dengan nyata. Saya kenal ada sepasang anak muda yang tinggal di Bali. Suaminya ini masih muda, baru married, baru punya anak 2 tahun. Suaminya ini melayani di satu suku yang terabaikan di Bali gitu ya. Enak gak tinggal di Bali? Enak banget begitu ya, bisa lihat pantai tiap hari, lihat gunung kalau kita mau. Tapi istrinya bekerja sebagai dokter begitu ya. Dan mereka pasangan muda yang luar biasa yang Tuhan boleh pakai ada di dalam satu suku-suku yang terabaikan di Bali. Tapi mereka menunjukkan kasih waktu mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, berbaur dengan budaya dan bagaimana mereka membiarkan anaknya juga boleh hidup bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Tapi mereka melihat sebuah contoh dan teladan yang nyata dan indah, bagaimana sebuah ladang misi itu tidak harus bicara pergi yang jauh, tapi sebagai sebuah cara hidup di mana kita bisa menampilkan kita sebagai anak Tuhan. Ketahuilah teman-teman, waktu Tuhan Yesus bicara bagaimana kerajaan Allah bisa turun dan memenuhi bumi ini, itu bicara global ya, bicara universal begitu kan. Tapi sebenarnya itu dimulai dari satu komitmen yang lokal. Di mana lokal? Dalam hati kita, dalam hatimu. Ya. Teman-teman, kenapa hari ini mungkin Wave Youth Ministry masih punya pelayanan-pelayanan di sekolah seperti di Kom, di Gamaliel dan lain sebagainya. Karena kita percaya misi itu dimulai daripada lingkaran-lingkaran yang paling kecil di dalam hidup kita. Kalau 120 orang biasa bisa mengubah dunia dari sejak Kisah Rasul pasal 1, artinya kurang lebih tahun 2000 tahun yang lalu, maka teman-teman, saya percaya misi dimulai dari hari ini, dimulai dari hati kita, mulai daripada rumah kita, mulai daripada komunitas kita. Hari ini kita perlu berdamai dengan orang tua kita. Mungkin kita melihat mereka adalah generasi yang gak pernah ngerti kita. Tapi sebagai kacamata orang tua, saya juga perlu berdamai dengan anak saya, dengan generasi muda untuk melihat mana kalian punya perjalanan mereka sendiri untuk menemukan dan bagaimana mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena hari ini saya mau katakan tidak ada satu generasi pun yang lebih diperlengkapi untuk boleh dipakai dan melayani Tuhan di dalam misi lebih daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dunia dan tempat dan waktu-waktu ini. Teman-teman, misi bukan program gereja. Ayo kita bermisi, kita mission trip, kita pergi. Misi bukan program. Misi adalah identitas kita. Ini adalah bicara siapa kita di tengah-tengah dunia. Ini adalah bicara garam dan terang yang harusnya menerangi sekitar kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus saya percaya kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan mulai daripada komunitas kita di tengah-tengah dunia. Teman-teman, misi adalah gaya hidup kita. Misi dimulai pada waktu kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Hidup untuk keinginan, Tuhan saya pengen kaya. Boleh enggak? Boleh. Tapi kaya untuk apa? Tuhan saya pengen bisa pergi untuk bahkan hidup bekerja di tempat, di kota, di luar negeri. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Tapi untuk siapa? Begitu kan? Teman-teman, saya percaya hari ini ada begitu banyak hal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidupmu. Tapi maukah kamu cerita sama orang lain apa yang Tuhan juga mau kerjakan kepada mereka melalui hidup kamu, gitu ya. Mari kita ngelihat komunitas kita sebagai ladang misi. Mari gunakan talenta digitalmu itu menjadi sebuah akses untuk mengerjakan misi. Tapi lebih daripada itu, misi bukan soal nanti kalau kamu sudah suci atau sudah menjadi orang yang lebih sukses. Tapi misi dimulai daripada kelemahan kita. Dimulai daripada our brokenness. Teman-teman pernah gak ngalami situasi yang paling sulit? Kejatuhan, kegagalan, dan juga apa yang membuat kamu paling malu. Saya percaya misi bisa dimulai dari situ. Kemarin waktu di dalam Bible Study yang saya pimpin di dalam Komisi Pemuda, kita bicara, hitunglah, lihatlah sebagai sebuah kebahagiaan, kata Yakobus pasal 1 ayat 2. Kalau kamu masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan dan ujian.
Karena Tuhan sedang memurnikan dan membentukmu. Dan disitulah dikatakan Tuhan akan kasih hikmat untuk kamu bisa menjadi saksi Tuhan. Menjadi seorang pelaku firman. Teman-teman, apa yang membuat kita hari ini masih ragu dan bimbang dan tidak muncul keinginan? Saya percaya Tuhan mau memunculkan kerinduan itu mulai dari hati kita. Karena kalau hati kita aja gak kegerak tuh teman-teman ya, saya percaya misi Tuhan gak pernah akan ada. Misi itu akan tetap menjadi impossible. Ya. Tapi misi bisa menjadi sesuatu yang possible karena saya percaya Tuhan ada dan bekerja melalui hati dan hidup kita. Hari ini mau gak kita berkata kepada Tuhan, Tuhan di sini saya Tuhan, saya mau misi dimulai dari di mana tempat Tuhan menempatkan saya berada. Karena kalau saya masih hidup untuk diri saya sendiri, misi itu gak mulai-mulai masalahnya. Misi adalah selalu menjadi tempat di mana kita mau bilang, I say yes sama Tuhan. Ya, mission doesn't start when you board a plane katanya, tetapi it start when you say yes to Jesus. Dan saya bersyukur kemarin saya ketemu ratusan anak muda dengan berbagai banyak potensi dari berbagai penjuru dunia yang mau bilang kami mau bermisi dimulai daripada hati dan hidup kami dan dunia kami. Teman-teman, kita dan kalian punya kesempatan untuk mengubah sejarah itu. Ya, nggak perlu berpikir yang besar seperti apa yang dikatakan Luther kepada Ethan Hunt. Yang kamu lakukan, yang kamu akan ambil pilihan dan kamu akan hidupi hari ini bukan sekedar destiny atau takdir kamu. Tapi yang kamu lakukan juga bukan sekedar untuk orang-orang sekitar dan orang yang kamu kenal. Tapi jauh lebih daripada itu adalah mungkin untuk mereka yang kamu gak pernah temui. Saudara, Tuhan Yesus kenal kita gak? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kenal nama kamu gak? Wah, saya mati buat kamu David, saya mati buat kamu Anton, saya mati buat kamu Jessica. Enggak. Tapi Tuhan Yesus penuh dengan kasih dan hati yang begitu besar sehingga dia mau memberikan dirinya bagi dunia dan kita semua. Dan dia mau berkata, saya mengasihi seluruh dunia dan seisi dunia lebih daripada apa yang dia kenal. Sampai Tuhan masuk dalam hatimu dan dia mengenal hidupmu. Disitulah misi Tuhan itu mulai tumbuh. Benih itu mulai akan berkembang dan akan menyebar ke seluruh dunia. Hari ini kita tidak akan pernah melihat dunia kekristenan yang akan berbeda dan akan berubah sebelum daripada kita meresponi panggilan Tuhan itu. So, mari kita lihat bagaimana kehidupan teman-teman saya, bagaimana pergumulan mereka, bagaimana dengan hidup saya dan segala hal yang mungkin baik atau buruk, tetapi saya percaya Tuhan sedang mengerjakan itu semua. Dan Tuhan mau pakai itu semua. Pertanyaan, will I say yes to God hari ini? Ya. Musim kita akan berlalu, perjalanan kita akan mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin juga kalian gak seterus-menerus umur hidup kalian ada di Bandung. Tapi saya berdoa dimanapun tempat kalian Tuhan akan tempatkan, menjadi tempat di mana Tuhan sedang terus mengerjakan misi dan agendanya Tuhan buat hidup kita. Maukah saya memulai dan berkata, mission start here. Dan kata Tuhan, I'll do the rest. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan dengaran, dengan telinga dan hati kami. Dan kami mau belajar percaya bahwa Tuhan memanggil kami bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk diutus. Tolong kami untuk melihat bahwa misi dimulai daripada Yerusalem kami, yaitu benteng yang paling selama ini kami pegang erat. Tapi kami mau runtuhkan dan kami mau buka untuk komunitas di mana kami berada. Dan berikan kami keberanian untuk menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus supaya kabar baik itu, Injil Tuhan itu yang mengubah hidup kami menjadi satu kuasa yang sama mengubah hidup orang lain. Kalau kami sering kesal melihat keluarga, teman-teman kami yang kayaknya kok tidak sesuai yang seharusnya. Tuhan, kami mau hidup mereka juga berubah melalui diri kami. Pakai kami dan ubahkan kami. Mission start from our heart.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman yang disampaikan sudah berhenti, tetapi kuasa Roh Kudus yang terus menguasai dan memimpin kami dari hari demi hari, mulai dari hari ini sampai tahun-tahun setelahnya, dan sampai kepada orang-orang yang mungkin kami gak pernah bisa kenal dan bayangkan untuk kami temui. Tapi disitulah Injil dibawa Tuhan untuk membawa kerajaan Allah turun di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sejati kami mengucap syukur. Amin.